Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha dan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita patut bersyukur dan patut berbahagia karena Allah masih mentakdirkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang masih dimudahkan untuk bisa melakukan kebaikan. Dan mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan pada pagi hari ini diterima oleh Allah sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita buka dulu kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hari ini insya Allah kita akan masuk ke pembahasan berkenaan dengan bahagia itu dekat, sadarnya yang jauh. Nah, ini tema ini sengaja diangkat supaya kita memahami bahwa kebahagiaan yang Allah titipkan kepada orang beriman itu dekat betul sebenarnya. Hanya saja gitu kadang sadarnya yang kejauhan. Padahal bahagianya itu dekat, Pak. Ya, tapi sadarnya yang agak jauh. Saya akan mulakan dulu dengan satu analogi yang sederhana berkenaan dengan hadiah dari Allah untuk orang yang beriman. Orang beriman itu jemaah sekalian, itu punya kedudukan yang baik di sisi Allah. Orang beriman itu, dia mau taat dapat hadiah, dia mau maksiat tetap dapat hadiah. Mungkin buat sebagian kita jemaah sekalian bahwa Allah itu akan memberikan hadiah kepada orang yang taat aja gitu. Padahal kalau dalam kajian tazkiyatun nafs itu, kalau kita memahami bahwa Allah itu maha mulia, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun dan tidak pendendam, itu orang beriman itu saking spesialnya di sisi Allah, sekalipun dia melakukan kemaksiatan tetap Allah berikan apa? Hadiah. Contoh misalnya, ketika orang beriman itu melakukan ketaatan, hadiahnya apa? Ketenangan. Jadi orang beriman itu setelah melakukan kebaikan itu ada apa? Ketenangan. Kita nih ada orang mungkin menyangka bahwa saya nggak sholat tenang aja. Itu sebenarnya dia sedang membohongi dirinya sendiri, Pak. Jadi kalau ada orang merasa tenang dengan meninggalkan sholat, berarti ada masalah dalam fitrahnya. Karena seseorang itu siapapun dia ketika meninggalkan kewajiban harusnya hatinya merasa apa? Gelisah. Itu memang sudah hal yang seperti itu, Pak. Jadi fitrahnya manusia itu ketika dia melakukan ketaatan hatinya tenang, ketika melakukan keburukan hatinya gelisah. Ini disabdakan oleh Nabi SAW dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan derajat yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Idza sarratka hasanatuka", kalau kebaikan-kebaikanmu itu membuat hatimu itu bahagia, membuat hatimu tenang, nyaman gitu ya. Wasaat kasayyi'atuka, dan hatimu merasa gelisah setelah melakukan keburukan, fa anta mu'min, ketahuilah engkau adalah orang beriman yang sesungguhnya. Jadi orang beriman yang sesungguhnya itu kalau melakukan kebaikan hatinya tenang, hatinya bahagia, kalau melakukan keburukan hatinya gelisah. Itu orang beriman, Pak. Dan kira-kira siapa yang ngasih ketenangan dalam hati kita? Siapa yang ngasih ketenangan? Allah. Siapa yang ngasih kegelisahan? Allah juga. Jadi dua-duanya itu hadiah jemaah sekalian. Nah hanya saja kadang orang itu sudah dikasih hadiah nggak mau ngambil. Misalnya nih kita jatuh ke dalam keburukan, hati kita nggak tenang, cuman kita abaikan. Alah, gampang aja itu. Melakukan keburukan yang kedua, terus hati kita gelisah. Alah, mana aja itu gitu ya. Jadi hadiah-hadiah itu kita abaikan. Maka ujung-ujungnya ketika hadiah ini nggak kita respon dengan baik gitu ya, maka jangan salahkan Allah yang maha menutupi aib kemudian membuka aib kita. Jadi bukan berarti nih ketika seorang tuh nampak aibnya itu Allah benci, enggak. Justru Allah itu sayang sebelum apa? Sebelum dia meninggal dia sempat digugurkan dulu dosa-dosanya,
Mungkin dia rasa hilang gitu ya, kewibawaannya di depan orang lain, itu harga dirinya juga mungkin menurut orang itu, ya Allah, ini orang ini nggak ada harga diri, itu menurut kita. Makanya kita menemukan dalam satu riwayat bahwa kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah akan gugurkan dosa-dosanya jauh sebelum dia meninggal. Dinampakkan dulu aibnya, orang banyak bercerita tentang keburukan-keburukan dia gitu ya, dan dia mau kembali gitu. Coba seandainya ada orang melakukan keburukan dan aibnya terus aja ditutupi gitu. Kapan sadarnya? Nah, karena dia memang nggak mau sadar, maka dibuka aibnya supaya apa? Supaya dia mau kembali. Jadi sayangnya Allah kepada orang beriman itu begitu jemaah sekalian. Dan kalau Allah sudah tidak lagi mencintai seorang hamba, Allah akan cabut nyawa dia saat dia sedang melakukan keburukan. Ini orang lu nggak bisa ngasih tahu, Pak. Dikasih gelisah nggak ngerespon. Ini bahkan dikasih tahu juga nggak ngerespon. Bahkan dibuka aibnya juga bangga gitu. Dibuka aibnya malah bangga. Maka ujung-ujungnya kalau Allah sudah tidak lagi mencintai seorang hamba, Allah akan cabut nyawa dia saat dia sedang melakukan keburukan. Naudzubillah. Nggak ada kesempatan sudah untuk mohon ampun. Nah, jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan orang beriman. Ini yang akan kita bahas ya sekalian, bahwa kebahagiaan itu dekat. Hanya saja sadarnya yang jauh gitu ya, sadarnya yang jauh. Dan jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita tentu rasa-rasanya ini pernah mendengar, ini terutama buat orang-orang yang sudah di atas 50 gitu ya, 60, 70 gitulah usia-usianya. Kita mungkin sebagian ada yang pernah mendengar kalimat gini. Wajar sih dekat sama masjid, udah tua gitu ya. Wajar sih dekat sama pengajian, udah bau tanah gitu ya. Ini kalimat-kalimat seperti ini itu biasanya dilontarkan karena melihat keadaan semakin tua biasanya roh itu semakin dekat dengan kebaikan. Padahal belum tentu. Jadi umur itu bukan penentu kita ini baik atau buruk. Semakin tambah umur tambah baik, belum tentu juga jemaah sekalian. Jadi kalau kita menyangka bahwa wajar kalau orang tua itu dekat dengan masjid, dekat dengan pengajian, ya, dekat dengan tahsin, belum tentu, Pak. Makanya ada istilah tua-tua keladi. Makin tua, makin pujungan. Itu ada, Pak. Ini kalau udah makin tua nih orang model kayak gini, kalau beli baju, kalaupun kuning harusnya menyala. Kuningnya harus kuning menyala. Ini ada nenek-nenek usia 70, 80. Itu kalau beli baju, Pak. Kalau mau merah, merahnya harusnya menyala. Kalau kata cucunya, Pak, menyala nenekku gitu ya. Pokoknya pengen baju itu yang jreng. Bahkan kita menemukan ada yang sudah uzur betul usianya, rambutnya sebelah kirinya itu sebelah kirinya itu ungu, sebelah kanannya kuning. Kebayang nggak? Bapak pernah lihat nggak yang kayak gitu, Pak? Nenek-nenek yang udah tua betul gitu, terus rambutnya itu sebelahnya itu ungu, sebelahnya kuning. Dan saya ngelihat langsung, oh, ada ternyata. Jadi jangan pernah mengira bahwa kalau bertambah umur itu tambah baik, belum tentu, Pak. Jadi seseorang itu bisa baik bukan karena bertambahnya umur, tapi karena Allah memberikan taufik. Taufik itu apa? Kemudahan untuk bisa melakukan kebaikan. Itu murni, Pak. Jadi buat ibu-ibu yang hadir hari ini gitu ya, bapak-bapak yang hadir hari ini, semakin tua ternyata semakin baik, semakin dekat dengan kebaikan, harusnya berbahagia. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu bi'abdin", kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, as-salah, Allah akan memberikan dia madu. Masih ingat ya madunya ya? Lalu kemudian ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan Allah akan memberikan dia madu?" Yuftahu lahu abwaba amalan salih baina ladai mautihi. Allah bukakan banyak pintu-pintu kebaikan menjelang kematiannya. Tuh. Jadi kalau Bapak ngerasa nih sudah berumur, terus makin dekat dengan kebaikan, tambah dekat dengan kematian, justru makin dekat juga dengan kebaikan, bersyukur. Karena boleh jadi ini adalah ciri bahwa Allah sedang mencintai kita. Ya. Jadi semakin tua semakin baik itu bersyukur, bukan malah tersinggung kalau ada orang bilang wajar sih udah tua dekat sama masjid ya wajar gitu. Enggak gitu juga. Buktinya banyak juga orang yang muda ke masjid ada, orang yang makin tua makin jauh juga ada juga, Pak. Udah tua hobinya clubbing, waduh, gitu ya, ngeri. Udah tua udah gigi udah rontokan gitu sukanya karaoke. Temenin LC, wah cocok sebenarnya. Ini tua-tua model kayak gini memang nggak ada harapan dasar-dasarnya. Tapi walaupun misalnya kita menemukan keadaan seperti itu, kemudian kita bilang ahli neraka ya nggak boleh juga ya. Siapa tahu ya, mungkin aja ya pulang dari situ dia tahajud ya kan, mana tahu ya kan. Habis clubbing dia tahajud ya kan.
Ya, habis tahajud dia pinjol gitu kan, habis tahajud dia judol lagi gitu. Itu muter-muter aja kali kayak lingkaran setan gitu ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang keutamaan orang beriman dan juga bertakwa. Nah, ini yang akan mendekatkan kita kepada kebahagiaan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hadiah buat orang beriman itu bukan hanya sebatas ketika dia melakukan ketaatan, saat dia melakukan kemaksiatan pun Allah tetap memberikan apa? Hadiah. Hadiahnya apa? Kalau dia taat, hadiahnya ketenangan. Kalau dia maksiat, hadiahnya kegelisahan. Nah, gelisah itu Allah hadirkan supaya kita mau kembali, Pak. Kita misalnya melakukan keburukan, terus ada perasaan nyesel betul dalam hati, gelisah, nanti kalau ketahuan bagaimana, nanti kalau ada yang melihat gimana, nanti kalau itu aja gelisah. Harapannya apa? Kembali, ya Allah, saya tadi melakukan keburukan, jangan sampai ada yang tahu ya Allah. Gitu. Tapi kalau diabaikan hadiah-hadiah ini, ya maka jangan salahkan Allah yang Maha menutupi aib, lalu kemudian membuka aib kita. Baik. Lalu selanjutnya jamaah sekalian, Nabi SAW tadi sudah saya sampaikan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Hakim berkenaan dengan keadaan orang beriman saat dia melakukan kebaikan, dia hatinya merasa tenang, dan saat dia melakukan keburukan, hatinya merasa gelisah. Ini ciri orang yang punya iman begitu, Pak. Ya, kalau orang dia punya iman, hatinya akan seperti itu. Dan kita lihat ada dalam surah Al-A'raf ya ayat ke-96. Ya, surah Al-A'raf ayat ke-96. Perhatikan ayat ini. Walau anna ahlal qura, sekiranya satu penduduk negeri, kata Allah, amanu, mereka beriman, wattaqau, kemudian bertakwa. Nah, ini dua ini, Pak. Sekiranya satu penduduk negeri itu, kata Allah, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan juga pintu-pintu keberkahan dari bumi. Kebayangnya kita dibukain satu pintu keberkahan, ini bahagia betul itu, Pak. Ini Allah menyampaikan sekiranya satu penduduk negeri itu beriman, bertakwa, aku bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan juga pintu-pintu keberkahan dari bumi. Itu janji Allah dalam surah Al-A'raf ayat ke-90, ayat ke-96. Dan juga buat orang bertakwa ini kita menemukan dalam surah At-Tolak tuh ya, penggalan dari surah At-Tolak ayat kedua ketiganya itu. Ini kan pertengahan ya, ayatnya yang biasa disebut sebagai ayat 1000 dinar. Ya, ayat 1000 dinar. Gimana bunyinya? Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Ini yang disebut sebagai ayat 1000 apa? Ayat 1000 dinar. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, dari sekian banyak keutamaan orang yang bertakwa ini, itu hampir rata-rata berkenaan dengan rezeki. Berkenaan dengan apa? Rezeki. Kenapa? Karena memang inilah yang paling banyak dikhawatirkan oleh manusia. Masalah rezeki ini memang yang paling banyak dikhawatirkan. Kan saya pernah cerita kalau tidak khilaf waktu itu, kebiasaan Arab jahiliyah sekalipun ini tidak merata, Bapak jamaah sekalian ya. Jadi kalau Bapak pernah mendengar bahwa orang Arab jahiliyah itu kalau punya anak perempuan dibunuh, enggak juga semuanya Pak kayak gitu. Kalau semua orang Arab jahiliyah itu model kayak gitu, enggak ada Pak yang nikah sama perempuan kan. 50 tahun yang akan datang semuanya laki-laki Pak. Ya kan? Tapi ternyata kebiasaan membunuh anak perempuan itu tidak semua dilakukan oleh kaum Quraisy kala itu. Oleh orang Arab jahiliyah semuanya enggak kayak gitu juga, enggak. Nah, termasuk orang yang kalau sudah punya 5 anak, anak ke-6-nya itu tragis betul hidupnya, Pak. Kalau nggak dikubur hidup-hidup, dibunuh dulu baru kemudian dikubur. Atau dikasihkan, ini kalau paling mending itu, kalau dikasihkan ke tetangga. Ini aku punya anak nih, mau nggak? Mau, bawa aja, kebayang ya. Nah, yang paling menyedihkan itu adalah ketika perempuan dalam keadaan nifas, kebayang Pak ya. Ini ibu nih baru melahirkan tadi pagi nih. Siang-siang itu anak udah ditawar-tawarin ke orang, Pak. Jadi misalnya ada orang datang dari rombongan mana gitu kan. Nah, si suami ini akan nawarkan ke yang lewat. Kamu dari mana? Dari Syam. Mau anak gak? Mau, bawa aja, coba. Ini si ibu gitu ya, si ibu masih dalam keadaan nifas, bayangin coba. Pagi dia melahirkan, siangnya anak ditawar-tawarin ke orang, Pak. Itu apa nggak kacau dunia pernasaban kala itu coba. Dikasih aja gitu, Pak. Dikasih gitu aja.
Kalau anak itu sudah anak yang keenam. Dan ini nyata jemaah sekalian. Dan ini ya nyata. Kenapa sampai orang itu nekat ngasih anak ke orang lain? Kalau ngasih anak ke tetangga masih mending, Pak. Kita masih bisa melihat pertumbuhannya, ya kan? Kita masih bisa memantau walaupun dari jauh misalnya. Tapi kalau dikasihkan ke orang jauh, kebayang nggak? Belum tentu juga bisa ketemu nantinya. Masalahnya satu, apa itu? Takut miskin. Maka Allah menegur dengan keras kebiasaan yang seperti ini. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalian jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Itu kata Allah tuh. Ini kira-kira ayat ini turun. Itu karena Allah gabut atau karena memang sudah ada kejadian, Pak? Karena memang ada kejadiannya. Gak mungkin ini kurang ayat tambahin aja ayat, nggak gitu konsepnya, Pak. Allah tahu betul gitu ya. Allah tahu betul bahwa kejadian ini memang adalah kejadian nyata. Jadi bukan lagi ngarang-ngarang, bukan. Itu sesuai diturunkan sesuai dengan keadaannya kala itu. Diturunkan oleh Allah ayat ini untuk menegur orang-orang yang membunuh anaknya atau menyerahkan anaknya ke orang lain gara-gara takut miskin. Maka Allah selanjutnya menyampaikan dalam ayat ini. Ketika orang-orang itu mengatakan, kenapa kita nggak boleh membunuh anak-anak kita? Kenapa kita nggak boleh menyerahkan anak-anak kita ke yang lain? Padahal kan memang kita juga yang nanggung rezekinya gitu ya. Nah kata Allah apa? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Karena sesungguhnya kamilah yang menanggung rezeki mereka dan juga kamu. Jadi Allah bukan cuma bilang gini, itu anakmu aku tanggung rezekinya, kamu enggak. Kata Allah, itu anak-anakmu itu aku tanggung rezekinya. Dan juga kamu juga aku tanggung rezekinya. Gak usah khawatir sudah. Jadi anak yang lahir itu jangankan udah lahir, masih berada di dalam perut di usia 4 bulan, itu sudah dicatatkan apa? Rezekinya. Kan kita temukan dalam hadis arba'in. Hadis arba'in, hadis yang keempat ya, hadis yang keempat tentang proses penciptaan manusia dan akhir dari kesudahannya kan disampaikan oleh Nabi 40 hari pertama kalian dalam bentuk nutfah, sperma yang menggumpal. 40 hari yang kedua kalian dalam bentuk alaqah, sesuatu yang menempel. 40 hari yang ketiga kalian dalam bentuk mudghah. Mudghah itu embrio. Sudah ada kepalanya, tangannya, kakinya gitu ya. Nah, di usia 40 hari ketiga gitu ya, 40 hari yang ketiga ini Allah mengutus satu malaikat fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh ke si janin ini. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, Allah menyuruh malaikat ini mencatat 4 hal. Apa yang dicatat pertama? Bikat birizkihi, catatkan untuknya rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, amal perbuatannya. Wa sa'idun aw syaqiyun, bahagia dan sengsaranya. Jadi jauh sebelum anak kita lahir, itu catatan rezekinya ada. Maka dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan tidak akan pernah meninggal seseorang kecuali sudah habis catatan rezekinya. Jadi kalau misalnya anak kita masih hidup, memang masih ada catatan rezekinya, Pak. Gak usah lagi mikir gini, ya Allah Ustaz, gitu ya. Gimana nanti ya 2 tahun lagi, mana anak saya mau SMP, mana mahal betul bayaran, gitu ya. Jangan mikirin itunya, sudah dinikmatin aja, Pak. Jadi anak yang lahir itu, anak yang ibu lahirkan itu sudah ditanggung apa? Rezekinya. Udah gak usah bingung, Ustaz, gimana nanti kalau anak saya itu udah gede? Mana harga tanah itu makin tahun makin mahal, ya kan? Perumahan juga makin ke ujung gitu Pak ya, makin mahal juga. Saya pernah bilang Pak, mahal itu nggak ada. Yang mahal itu nggak ada. Yang ada itu adalah ketiadaan uang. Ketiadaan uang ketika barang yang kita pengenin itu nggak ada, itu aja sudah Pak. Ya. Jadi masalah mahal tuh nggak ada Pak. Masalah mahal itu nggak ada. Yang ada itu ketidaktersediaan uang saat kita membutuhkan sesuatu. Kayak gini deh misalnya, saya kasih contoh Pak ya. Ada orang nih, misalnya ada orang lagi butuh duit, Pak. Itu harga rumah 3M. Ya, harga rumah 3M. Karena lagi butuh duit, ya, dia jual 1M. Murah nggak Pak? Murah nggak? Ya jawab lah Jumatan nih ya. Kalau Jumatan gak usah dijawab, Pak. Ini saya nanya nih ya. Malah pada ngeliatin ya. Gimana Pak? Ada orang punya rumah harganya 3M. Karena lagi butuh duit, dijual 1M. Murah nggak? Murah. Bisa beli? Nah itu jadi bukan masalah mahal atau tidaknya gitu, tapi memang karena ketidaktersediaan uang yang kita punya. Jadi nggak usah mikirin nanti Ustaz harga tanah tiap tahun makin naik, nggak usah tanah Pak.
Ya, baju aja makin tahun makin naik, gak ada istilah baju harga baju turun, nggak ada Pak. Ya biasa aja sudah. Jadi ketika misalnya nih kita menyampaikan bahwa ya Allah nanti gimana anak saya, itu sama aja kita sedang apa? Kita sedang merendahkan namanya gitu ya. Kita memang sedang merendahkan keimanan kita yang sedari awal kita pupuk bersama, kita jaga bersama bahwa rezeki itu Allah yang nanggung. Ngapain kita ikut nimbrung di situ? Biarin aja anak kita lahir ya berarti sudah ada rezekinya. Nanti gimana biaya sekolahnya? Ya Allah, udah biarin aja, jalanin aja Pak. Kalau memang rezekinya dia bisa bersekolah di memang harus berbayar, ya berbayar. Kalau memang kata Allah rezekinya sekolah yang gratis, gratis gitu ya. Jadi nggak usah terlalu bingung masalah itu. Kenapa? Karena rezeki itu jangankan udah lahir, belum lahir aja sudah ditanggung sama Allah. Udah di catatan rezeki udah ada gitu. Baik. Halo Ustaz, kalau ngomong gampang, prakteknya yang susah. Bukan praktiknya yang susah, cuman keimanan kita yang kadang naik tuh turun. Kalau keimanan kita naik aja ya aman aja Pak, insya Allah ya. Gak bakal kita ini kelaparan, gak bakal anak-anak kita juga sengsara. Kalau kita punya apa tadi? Iman dan takwa. Baik, sekarang kita lanjutkan. Lalu gitu ya pertanyaannya, bagaimana supaya kita dibukakan pintu-pintu keberkahan itu? Tadi kan kita sudah sampaikan nih, orang bertakwa itu dibukakan banyak pintu-pintu kebaikan, bahkan pintu-pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi gitu. Maka jawaban dari pertanyaan ini supaya pintu-pintu rezeki dibukakan, keberkahan dibukakan gitu ya, usaha juga diberikan kelancaran, maka kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 136-nya. Ini jawaban untuk apa? Jawaban untuk pertanyaan bagaimana supaya Allah berkenan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Lalu bagaimana kita supaya bisa mengupayakan takwa itu? Nah, di sini dia ada jawabannya dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu sekalian itu menuju ampunan Tuhan. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Kalau punya salah segera baikin. Kalau punya dosa segera taubati gitu ya. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, yang disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lagi-lagi orang bertakwa nih ya. Jadi kata Allah, bersegera aja kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Kenapa ya Allah? Kusediakan loh satu surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Buat siapa ya Allah? Uiddat lil muttaqin, yang aku sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Emang cirinya apa ya Allah orang bertakwa itu? Tadi pertama sudah disebutin. Orang yang bersegera kalau melakukan kesalahan, dia memperbaiki diri. Kalau jatuh ke dalam keburukan, dia berupaya untuk memperbaiki. Kalau jatuh ke dalam dosa, dia berupaya segera mungkin untuk bertaubat. Ini ciri yang pertama. Jadi dari sekian banyak nih masalah hidup yang kita hadapi hari ini, baik masalah rezeki, masalah anak, masalah rumah tangga, itu muaranya dosa Pak. Muaranya apa? Dosa. Jadi kalau dibilang Ustadz, faktor ekonomi yang banyak membuat orang tuh bercerai, bukan juga. Bukan cuman itu Pak. Kalau misalnya nih rezekinya terasa seret, tapi dua-duanya adalah orang yang mengenal Allah, orang-orang yang taat dalam kebaikan gitu ya. Rasa-rasanya perceraian itu gak bakal pernah terjadi kalau cuman gara-gara masalah ekonomi. Tapi biasanya itu berkenaan dengan masalah dosa. Suatu hari Pak, dalam kitab Risalah Kusyairiyah, Imam Kusyairi pernah menceritakan satu kisah. Ada seorang suami, ini pengrajin emas. Suaminya ini pengrajin emas. Si istrinya itu dimuliakan betul di rumah. Pokoknya nggak boleh keluar, nggak boleh capek, nggak boleh. Pokoknya dia sampai punya pembantu, bahkan yang ngangkatin air juga punya sendiri. Bisa dipahami Pak ya? Jadi kan kalau dulu, kalau misalnya perempuan ada yang bilang, Ustadz, nyuci itu kan kewajiban suami. Ya, kan sekarang udah ada di model-model kayak gini ya. Ini standar TikTok biasanya ya Bu ya. Ya Bu, kan hidup bahagianya standarnya apa? Standar TikTok. Ustadz, nyuci itu kan kewajiban suami Ustadz. Terus masak juga harusnya suami Ustaz.
Terus ya pokoknya nyapu, ngepel suami itu. Istri itu tugasnya dimuliakan gitu. Pokoknya istri itu nggak usah kerja capek. Pokoknya suami memuliakan istri dengan ngajakin belanja, suruh check out hari-hari gitu ya. Pokoknya suruh belanja dan seterusnya. Nah, harusnya jamaah sekalian, ini nggak boleh kita bantah dan juga nggak boleh juga jadi standar seperti itu. Kenapa? Kita berkaca dari putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menikah dengan sahabat Ali radhiyallahu anhu? Siapa anaknya Nabi yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib? Siapa? Fatimah Az-Zahra. Nah, ibunda Fatimah itu sampai datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mintalah satu apa itu pembantu. Kenapa? Ditunjukkan tangan beliau kapalan semuanya jemaah sekalian. Dan yang menggerus gandum itu, kalau kita kan penggilingan gitu ya, yang menggiling gandum sampai halus kemudian jadi roti itu beliau. Terus berani kita mengatakan tuh sahabat Ali nggak memuliakan istrinya, nggak gitu. Jadi perempuan di zaman itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala tetap bekerja. Jadi jangan sampai standar kita berubah gara-gara punya TikTok gitu ya. Pokoknya Ustaz wanita tuh dimuliakan, yang wajib masak, nyuci, ngepel suami, nggak gitu juga. Ya istri, bahkan istri Nabi juga bekerja, ya bekerja itu bukan berarti bekerja di luar, bukan, maksudnya ngurus rumah. Bahkan putri Nabi itu sampai minta kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai ayahanda, mintalah satu aja pembantu buat di rumah. Tangannya udah kapalan betul Pak, capek ibunda Fatimah itu. Lalu apa kata Nabi? Mau nggak aku kasih tahu yang lebih baik dari itu? Nabi nggak bilang sabar ya nanti ku kirimkan pembantu, enggak. Nabi cuma bilang gini, mau nggak aku kasih yang terbaik lebih dari itu? Apa wahai Rasul? Engkau baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar 34. Kebayang ya? Mintanya pembantu, tapi yang dikasih sama Nabi apa? Zikir coba. Kebayang nggak? Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pun dengan Asma binti Abu Bakar. Masih ingat peristiwa hijrah Nabi dengan Abu Bakar ketika dicari-cari sama orang-orang kafir Quraisy kala itu, bersembunyi di gua apa? Sur. Siapa yang nganterin makanan? Asma binti Abu Bakar. Fisiknya kuat karena memang biasa bekerja gitu. Fisiknya memang biasa dibuat untuk bekerja, naik gunung, yang bayangin coba. Dan itu dalam keadaan hamil loh gitu ya, dalam keadaan hamil. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nih bagi perempuan tetap menjadi mulia ketika berada di rumah dengan bekerja. Suami juga sama, berada di luar rumah tetap mulia dengan pekerjaannya. Paham ya? Jadi istri bekerja di rumah itu bukan penghinaan, bukan. Itu sebuah kemuliaan buat para bunda sekalian. Nah, kembali kepada kisah ini. Untuk mengangkat air aja, suaminya punya pembantu, bayangin buat ngangkatin air. Nah, satu ketika gitu ya, ketika suaminya pergi bekerja gitu ya, menjadi pengrajin emas tuh di pasar, istrinya itu di rumah, Pak. Istrinya di rumah. Ada salah satu seorang ini yang biasa ngambilin air itu gitu ya, ketika nimba air, masuk ke dalam rumah, pokoknya nggak ada tedeng aling lah, tiba-tiba langsung memegang tangan si perempuan ini. Jadi istri yang biasa dimuliakan di rumah, itu gak pernah ada yang berani macam-macam, dipegang tangannya. Maka dia menangis sejadi-jadinya. Padahal nggak diapa-apain, cuma dipegang. Cuma dipegang gitu. Kaget betul nih si istri, nangis betul-betul. Habis sholat, suaminya pulang. Pertanyaan si istri itu sederhana Pak, langsung gini. Ayah, engkau melakukan apa tadi di pasar? Aku bekerja. Aku bekerja seperti biasa. Kata si istri, enggak lebih dari itu. Engkau melakukan apa tadi di pasar? Dia inget-inget itu. Terus apa katanya? Tahukah engkau wahai ayah, apa yang dilakukan oleh pembantu kita itu? Apa yang dia lakukan? Dia menyentuh tangan saya ketika dia sedang menimba air. Marah suaminya. Ketika suaminya akan marah, kata si istri, apa yang kau lakukan di pasar? Lalu dia mengatakan apa? Iya, tadi ada seorang wanita yang datang menjulurkan tangannya untuk diukur bagian apa? Gelangnya. Biasanya Pak, dia akan sediakan tali, dia akan kasih, dia ukur aja sendiri. Nah, nanti kalau sudah diukur sama perempuan, nanti dia akan bikinkan. Nah, karena melihat tangan perempuan ini, Masya Allah, mulus betul gitu ya. Maka dipegang itu tangannya. Dipegang tangannya, akhirnya diukur dengan tangannya, bersentuhan kulit dengan kulit. Nah, makanya kata suami apa?
Aku tadi melakukan keburukan yang seperti itu, maka kata si istri, wajarlah kalau hari ini si yang biasa mengambil air tadi berani menyentuh tangan saya hari ini. Padahal puluhan tahun nggak pernah Pak nyentuh tangan si ibu ini. Orang ibu dimuliakan, ujuk-ujuk dipegang tangannya. Nah di sini kemudian para ulama menyimpulkan bahwa keburukan yang dilakukan oleh suami itu berimbas kepada istri. Berimbas kepada istri. Jadi kalau misalnya hari ini ada misalnya perempuan yang kurang baik, dia memiliki hubungan dengan yang lain, itu jangan langsung ujuk-ujuk menyalahkan perempuannya. Coba deh kita sebagai laki-laki, coba jangan-jangan kita yang pertama kali bersalah. Atau perempuan juga sama nih, ngeliat kalau suaminya agak-agak lain nih. Dia punya wanita idaman lain misalnya. Nah kita juga harus mulai introspeksi. Jangan-jangan kita juga tidak menjaga kehormatan terhadap orang lain. Jadi ternyata yang membuat masalah dalam rumah tangga itu muaranya dosa dulu Pak. Masalah ekonomi itu masalah kecil, itu sudah ditanggung rezekinya. Masalah kurang komunikasi, minta maaf juga udah selesai. Tapi kalau masalah dosa, panjang betul urusannya. Paham ya? Sama kayak terhadap masalah rezeki yang seret, itu biasanya muaranya dosa. Anak yang susah diomongin, muaranya dosa. Anak yang suka ngebantah, maki-maki orang tuanya, itu muaranya apa? Dosa dulu. Nah kalau dosa ini tidak segera diperbaiki, maka merembetnya masalah rezeki, masalah anak, hubungan rumah tangga, pekerjaan, ngaruh Pak. Ya ngaruh. Makanya Allah bilang, kalau kalian melakukan kesalahan, segera baiki. Kalau melakukan dosa, segera taubat. Bukan cuma itu Pak, ciri orang bertakwa. Ada lagi selanjutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ustaz, ini kan ciri-ciri orang bertakwa, iya. Terus bahagianya di mana? Bahagianya di sini, Pak. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik nih ya. Berinfak, Allah itu adilnya dalam menilai kebaikan seorang masalah infak itu. Dinilainya itu bukan masalah besar dan kecilnya. Bukan banyak dan sedikitnya, tapi apa? Prosentasinya, Pak. Ya, prosentasinya. Contoh misalnya nih. Ibu di sini cuman punya di rumah tuh ya, punya telur ayam itu cuma 2. Ini dalam keadaan sama-sama menengah ke bawah lah ekonominya ya. Ada tetangganya datang, Bu, bisakah pinjam apakah yang bisa dibuat dimakan? Kasihan si Ade itu belum makan dari siang. Nah, ibu cuma punya 2 telur ayam. Ibu bilang kayak gini, ya Allah sebenarnya saya juga cuma punya 2-duanya nih buat besok sarapan. Tapi nggak apa-apa lah, kamu lebih butuh. Nih ambil aja satu-satu kita ya. Satu-satu. Buat kita mungkin secara kasat mata nih orang cuma menyedekahkan berapa? Sebutir. Tapi dalam pandangan syariat itu yang dinilai itu bukan sebutirnya Pak, tapi presentasinya. Kira-kira nih Pak ya, ini telur ada 2. Tadinya jumlahnya berarti kalau dipresentasikan 100%. Nah saat kita serahkan satu kepada tetangga yang memang dia juga butuh makan, itu nilainya berapa? 50%. Ini boleh jadi nilainya lebih gede dibanding orang yang punya 100 juta dan dia nyumbang 100 ribu. Berapa persen Pak? 0,1 Pak. Paham di sini ya? Ada orang nyumbang ke masjid, Ustaz si Bapak Fulan tuh nyumbang 10 juta di masjid. Harganya berapa? 1 M. 0,1 itu 0,1. Dibanding kalau kita nih cuma punya 2 telur dan kita serahkan kepada tetangga sebelah. Satu butir telur, hitungannya bukan lagi 1 butir telur, tapi 50%. Itu adilnya Allah. Jadi inilah yang dihadirkan oleh Islam itu. Dalam ketika bersedekah itu dia dihadirkan apanya? Kebahagiaan berkenaan dengan persentasenya. Di zaman Nabi ada nggak? Ada Pak. Jadi ceritanya itu sahabat itu demo Pak. Ya nggak sih Pak, spanduk Pak ya, karena memang belum ada percetakan waktu itu. Jadi sahabat ini dari kalangan Ahlus Suffah yang hidupnya di pelataran masjid. Terus kemudian masih dalam keadaan ekonominya itu ya miskin, fakir miskin lah pokoknya. Jadi Ahlus Suffah, fakir dan miskin kumpul nih mereka. Punya inisiasi itu untuk apa? Untuk demo di hadapan Nabi. Datang mereka bergerombol kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya izinkan kami demo gitu. Wah. Apa masalahnya ini? Kata sahabat nih, para sahabat. Ini sahabat juga Pak, dia bilang gini. Ya Rasulullah, ini rasa-rasanya aja. Kenapa? Surga itu diborong habis sudah sama orang kaya. Surga itu diborong habis sama orang kaya. Lah kalian punya pemikiran seperti itu, gimana ceritanya wahai Rasul? Coba lihat orang kaya itu. Kami sholat, mereka sholat. Kami kerja dengan tilawah Al-Quran, mereka juga tilawah. Kami kerja dengan tahajud, orang kaya juga ikut-ikutan tahajud.
Kami puasa, orang kaya juga puasa. Terus ketika mereka sedekah kami melongo aja dari jauh gitu, yang ngeliatin aja. Kita nggak bisa ngejar mereka, wahai Rasul. Maka wajar rasa-rasanya surga itu habis sudah diborong sama orang kaya. Nabi senyum, Pak. Kenapa Nabi senyum, Bu? Ya. Karena Nabi itu merasa bahwa pendidikannya berhasil. Kenapa Nabi merasa pendidikannya berhasil? Karena sahabat ini bukan iri sama kekayaannya, bukan. Tapi iri kepada orang kaya karena mereka bisa sedekah. Gitu ya. Jadi bukan gini, wahai Rasul doain kami biar kami juga kaya. Enggak gitu. Tapi mereka ini protesnya gini, wahai Rasul, coba kalau kami kaya kami juga bisa sedekah. Tapi masalahnya ketika mereka sedekah kami melongo dari jauh gitu. Ngelatin aja ya. Mau ngejar gimana coba? Kalau misalnya orang kaya nih puasa Daud, kita juga bisa kejar pakai puasa Daud. Lah ini masalahnya mereka bersedekah dan kami nggak punya harta. Nabi senyum. Apa kata Nabi? Bukankah sudah berlaku untuk kalian? Apa itu wahai Rasul? Likulli tasbihatin sodakoh. Setiap tasbih itu bernilai sedekah. Walikulli tahmidatin sodakoh. Setiap tahmid, alhamdulillah, 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 bernilai sedekah. Walikulli takbiratin sodakoh. Setiap takbir juga sama nilainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bernilai sedekah. Walikulli tahlilatin sodakoh. Dan setiap tahlil juga bernilai sedekah. Jadi adilnya itu di situ, Pak. Orang kaya bisa bahagia dengan bersedekah dengan hartanya. Orang yang tidak kaya bisa bahagia juga dengan sedekah dengan apa? Kalimat-kalimat yang baik tadi, dengan zikirnya. Gitu. Jadi sebenarnya untuk bisa bahagia dengan bersedekah itu sederhana. Yaitu apa? Dengan membiasakan lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Bisa bahagia nggak? Bisa. Ala bidzikrillah. Ingat hanya dengan mengingat Allah. Apa mengingat Allah bahasa Arabnya? Zikir. Tatma'innul qulub. Itu bisa menenangkan hati. Ingat kata Allah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Bagaimana Imam Ibnu Katsir menafsirkan tenang ini? Imam Ibnu Katsir menafsirkan tatma'innul qulub itu hati kalian bahagia. Hati kalian bahagia. Kita nggak bisa sedekah dengan harta nih. Sedekah aja dengan kalimat-kalimat yang baik. Sama, Pak. Orang yang kaya dapat kebahagiaan karena sudah berbagi. Kita juga bisa dapat kebahagiaan dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Ya Allah. Bahagia itu deket, Pak. Cuman kadang sadarnya aja yang jauh ya, yang kejauhan. Maka kalau jamaah sekalian lagi gundah gulana, iri ngelihat orang bisa sedekah kita enggak, udah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masuk masjid gak bawa duit, senyumin aja kotak infak ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Walaupun memang gak bakal jadi duit juga, tapi paling tidak kita bisa bersedekah dengan kalimat-kalimat yang baik. Sudah dipahami ya? Baik, selanjutnya, setelah kita memahami bahwa sedekah infak itu tidak mesti dengan harta, kalau memang nggak ada, ya bisa dengan kalimat-kalimat yang baik. Ada yang selanjutnya, Pak, ciri orang bertakwa itu supaya dibukakan banyak pintu keberkahan. Wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang mampu merilis kemarahannya. Ya, orang-orang yang mampu merilis kemarahannya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pernah membahas waktu itu tentang masalah marah itu, tentang apa? 4 permata pada diri Bani Adam. Ya, 4 permata pada diri Bani Adam. Salah satunya kata Nabi, permata yang Allah titipkan kepada Bani Adam itu al-aqlu, akal. Dan akal bisa rusak dengan apa? Fal ghadabu yuzilul aqla. Kemarahan itu bisa merusak akal. Masih ingat ya? Jadi ternyata kemarahan itu bisa merusak akal sehat. Padahal akal sehat itu adalah harta, Pak. Adalah permata, tapi dia bisa rusak dengan apa? Dengan kemarahan. Nah, kata Allah dalam ayat ini, orang yang mampu merilis kemarahannya adalah ciri dari orang yang bertakwa. Allah nggak bilang udah nggak usah marah, enggak. Boleh marah, boleh. Karena marah itu fitrah, nggak bisa dihilangin, Pak. Ya, nggak bisa dihilangin. Pernah saya sampaikan ya, waktu itu ada ibu-ibu yang men-challenge dirinya nggak marah seminggu. Bodoh, cakep nih orang ya. Pokoknya kalau ada mama udah berhasil bisa nahan marah seminggu, itu udah paling keren betul, ya Bu ya. Ibu bisa nahan marah seminggu, Bu. Bu, Ibu bisa nahan marah seminggu? Bisa, tapi habis itu apa? Stroke. Ya,
Iya, betul nih. Ada seorang ibu yang berhasil menahan marahnya seminggu. Terus saya bilang, terus bu, opname saya Ustaz, gitu ya. Nahan marahnya seminggu, opnamenya 3 hari, kebayang nggak? Itu baru seminggu, kalau sebulan. Apalagi kalau setahun, Pak. Bapak, Ibu misalnya menahan marah setahun aja, insya Allah pokoknya dekat betul dengan stroke. Gitu ya. Dekat betul dengan stroke. Jadi marah itu dua, Pak, kemungkinannya. Kalau diumbar jadi gila, kalau ditahan jadi stroke. Pilih, mau gila atau stroke? Ya nggak mau dua-duanya Ustaz. Makanya jangan ngumbar kemarahan, jangan mendem kemarahan. Jadi kemarahan itu bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dirilis, Pak. Untuk apa? Dirilis. Karena kemarahan itu nggak dosa. Dibilang Ustadz marah itu dosa. Siapa yang bilang? Nabi. Nggak ada Nabi bilang gitu. Ada loh Ustadz larangan marah. Tapi kan larangannya bukan menunjukkan dosa. Larangannya itu lil khiyar. Untuk pilihan. La tagdob falaka jannah. Janganlah marah maka bagimu surga. Ini khiyar, Pak, pilihan. Mau marah nggak? Marah aja. Tapi mau nggak kemarahannya ditukar sama surga? Mau, dirilis. Bukan diumbar. Ada hadis lain nggak yang mendukung kalau marah itu nggak dilarang? Ada. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im. Kalau ada salah seorang di antara kalian marah dan posisinya berdiri, falyajlis, duduk. Kalau masih marah, falyataji, maka baring. Kalau masih marah, falyatawaddo, hendaklah dia wudu. Kalau masih marah, falyusolli, hendaklah dia sholat. Coba, Nabi nggak bilang pokoknya duduk. Masih marah pokoknya duduk, gak usah marah. Enggak, Nabi paham, Pak. Paling tidak nih, coba perhatikan. Proses seseorang berdiri, duduk, baring, wudu, sholat, itu proses menahan atau merilis? Merilis, Pak. Paling tidak nih kalau ibu lagi marah 100% posisinya berdiri, di bawah duduk tinggal 80, ya Bu ya. Di bawah baring tinggal 60, di bawah wudu tinggal 40%, di bawah sholat tinggal 20%. Tapi kan masih nyisa 20%. Ibu bawa belanja. Ya, coba hilang Bu. Coba aja Bu, kalau nggak percaya Ibu lagi marah ya, berdiri duduk, kalau masih marah baring, masih marah juga wudu, masih marah juga sholat, masih marah juga belanja. Check outin aja Bu, semua yang ada di keranjang kuningnya Ibu tuh ya, check outin semua yang ada di keranjang oranye itu, check outin. Insya Allah Bu, insya Allah ya, kemarahannya mereda, tagihannya membengkak gitu ya bedanya. Tapi kan kita bisa tenang dengan itu. Jadi marah itu bukan dilarang Bu. Siapa yang bilang dilarang? Larangannya untuk khiyar aja tadi, untuk pilihan. Mau marah atau mau surga. Kalau mau surga, dirilis kemarahannya. Tapi kalau marah aja. Sampai kapan marah itu bisa berdosa? Marah itu akan dihitung sebagai dosa kalau sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang keji. Kita nyumpah serapah kepada anak. Kita maki-maki pasangan hidup dalam keadaan marah. Nah itulah baru dihitung dosa. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang diucapkan oleh seseorang kecuali ada malaikat yang senantiasa mencatat lagi teliti. Nah, kalimat kotor inilah yang dihitung sebagai dosa. Bapak marah, isinya kalimat yang baik semuanya, nggak ada dosanya. Kamu tuh nak, aku doain memang hafal Quran. Kamu tuh nak kelewat batas ya, masya Allah, nah jadi orang soleh kamu nanti. Apa dosanya? Marahnya dosa enggak? Kalimat yang keluar juga baik. Ustadz, sama orangnya suara saya memang tinggi Ustadz. Boleh enggak? Boleh Bu. Ya, karena marah itu dihitung dosanya bukan masalah intonasinya Pak, tapi isinya. Ada orang nih ngomongnya lembut tapi isinya kasar, ada enggak? Ada. Misalnya ada seorang ibu nih, bahasanya intonasinya rendah Pak, tapi kayak gini modelnya. Kamu tuh nak, memang bodoh ya. Kayaknya seumur hidup bakal bodoh deh. Ya Allah. Omongannya rendah aja Pak. Ya, omongannya halus gitu. Tapi isinya menyakitkan. Kayaknya memang gak ada model-model potongan pinter kamu nak. Iya, memang bodoh seumur hidup. Ya. Gak usah belajar nak. Memang udah ditakdirkan bodoh kayaknya. Ya Allah. Bahasanya lurus aja Pak. Gak pakai meninggi. Tapi isinya nih yang membuat dosa. Atau saking marahnya memukul pasangan hidup. KDRT. Bah, dihitung dosa itu Pak. Memukul tepak gitu. Nah, pukulan ini jadi dosa. Kalau marahnya enggak, marahnya enggak dosa. Cuman kalau menghasilkan sesuatu yang memodorotkan, kalimat-kalimat kotor baru dihitung sebagai dosa. Setelah itu apa? Wal 'afina 'anin nas. Orang bertakwa itu adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan manusia. Dan bapak nggak bakal bisa maafin orang, ibu nggak bakal bisa maafin orang kalau ibu nggak bisa merilis kemarahan. Gak mungkin Pak.
Bapak dalam keadaan marah bisa maafin orang, berat Pak. Gak usah maafin orang ya, gak usah maafin orang. Kalau lagi marah, gitu, lagi marah diubun-ubun nih, bisa nggak kita ngucapin istighfar? Belum tentu Pak. Kan Nabi pernah lewat, ada 2 sahabat yang sudah saling caci memaki Pak. Fal ahmar wajahahuma, dalam gambaran hadisnya itu 2 wajah sahabat ini udah memerah betul Pak. Ini 2 orang ini lagi dalam keadaan marah betul gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh keduanya itu saling maki-memaki satu sama lain. Kata Nabi apa? Inni la'alamu kalimatan. Aku mengetahui satu kalimat. Lau qalaha, sekiranya diucapkan kalimat ini, la dhahaba anhu ma yajidu, niscaya kemarahannya akan pergi, akan hilang. Apa itu wahai Rasul? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa nggak Bapak Bu? Pak Bu, bisa Bu? Bisa ya? Coba 1 2 3. A'udzubillahi minasyaitonir. Bisa? Bisa. Gampang? Gampang. Kenapa gampang? Karena lagi normal. Coba pas lagi marah. Bisa ngucapin itu? Belum tentu. Belum tentu. Makanya Ibu pernah saya sampaikan buat para bunda ya waktu itu, dan para ayah juga. Pokoknya kalau Ibu pulang ke rumah ngelihat suami mukanya gak enak dilihat, gak usah kepancing marah. Karena memang kemarahan itu kan nular Pak ya. Kemarahan itu apa? Menular. Jadi kalau dari kejauhan ngelihat nih suaminya mukanya gak enak dilihat, gak usah diladenin Bu. Ya, deketin aja, bisikin di telinganya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau dia berarti kesurupan ya. Lanjutin aja baca ayat kursi, sekalian ya ruqyah Bu ya. Ya gak usah di telinganya juga sih Bu. Ya, Ibu dari jauh baca a'udzubillahi minasyaitonir gitu. Sama dengan ayah juga sama. Kalau ayah pulang lihat mukanya istri gak enak dilihat, bacain aja ta'awudz. Tapi gak usah di telinganya Pak, itu ngajak ribut namanya. Dari jauh kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, supaya apa? Supaya kemarahannya tidak menular. Paham ya? Nah, dan Bapak kalau misalnya masih marah, berat tak bisa maafin pasangan. Ibu juga sama. Makanya harus apa? Dirilis dulu kemarahannya, baru bisa memaafkan manusia. Dan orang yang paling sengsara itu kata Imam Ghazali adalah orang yang kemana-mana membawa perasaan dendam, iri, dengki, hasad terhadap saudaranya. Berat hidup ini. Ya, kalau kita kemana-mana bawa hal yang seperti itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai betul orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, dari sini jamaah sekalian, kesimpulannya bahwa bahagia itu dekat Pak sebenarnya. Hanya saja kadang sadarnya kita terhadap kebahagiaan yang dekat itu kadang kejauhan. Kita menganggap bahwa dengan kaya kita bisa bahagia, dengan rumah yang dekat sama masjid kita bisa bahagia. Enggak juga. Enggak. Ya enggak juga. Kenapa? Karena dicatat baik-baik penutup ini, Allah menyampaikan di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35 berkenaan dengan 2 model ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kamu sekalian itu dengan sesuatu yang menyenangkan dan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ujian 2 modelnya, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Nah, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah nanti kalian akan dikembalikan. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ujian itu 2 modelnya. Ujian yang menyenangkan dan ujian yang tidak menyenangkan. Nah, kita mudah lolos kalau diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Diuji sakit gigi. Ya, Ibu pas lagi sakit gigi, Bu. Nih jujur aja dulu, Bu ya. Ibu kalau misalnya lagi sakit gigi, diajak karaokean ngamuk atau seneng, Bu? Bu, Ibu lagi sakit gigi nih, diajak karaokean sama temennya. Seneng atau sebel, Bu? Sebel. Ibu lagi sakit gigi, diajak live TikTok, gue yang Velocity nah Bu, ya. Ngamuk saya yakin, ngamuk. Justru ketika orang sakit gitu makin dekat sama Allah, Bu. Astagfirullah, astagfirullah ya Allah, gitu. Pas lagi sakit gigi, tapi kalau sudah sembuh sakit giginya karaokean lagi juga sebenarnya. Nah, jamaah sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sadar bahwa tidak semua orang itu diuji dengan sesuatu yang menyenangkan bisa lulus. Bapak jangan pernah pikiran kayak gini, Ustadz, saya boleh nggak ya doa biar rumahnya dekat sama masjid? Belum tentu Pak bisa.
Kenapa Bu? Pengen dekat sama masjid rumahnya biar bisa sholat berjamaah di masjid. Belum tentu nih. Bapak jujur aja Pak ya. Bapak kalau rumahnya jauh dari masjid, belum azan udah berangkat Pak. Ya kan, kalau rumahnya jauh dari masjid, belum azan sudah pada berangkat. Bapak rumahnya agak dekat sama masjid, nunggu azan. Makin dekat sama masjid, nunggu qomat. Depanan sama masjid rumahnya, nunggu tahiyat. Coba aja kalau nggak percaya, ya. Masbuk Pak, bisa. Jadi jangan pernah ngira Ustadz rumah saya depan masjid bisa berjamaah. Belum tentu, belum. Mendingan yang jauh tapi masih bisa berjamaah. Gak usah pujungan mungkin ya. Segala pengen punya rumah depan masjid biar sholat berjamaah. Bapak sekarang jauh aja bisa sholat berjamaah. Udah itu aja yang disyukuri. Nanti pas diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, rumahnya dekat sama masjid, belum tentu bisa ke masjid. Paham di sini ya? Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa memberikan kebaikan buat kita semuanya. Yang mudah-mudahan kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman dan juga bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pas sudah masuk waktu salat syuruk. Setelah ini silahkan melaksanakan salat syuruk dulu sebelum kita menikmati hidangan kambing guling yang sudah disediakan oleh panitia akikah ya, panitia akikah. Bukan di sini, saya bilang di panitia akikah ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku lupa lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.